Oke, halo semuanya. Aduh, aku eh cukup lumayan agak-agak ini ya, nyari-nyari ini sebentar ya. Aku mau nulis namaku dulu biar kalian tahu ini aku siapa. Oke, teman-teman semua, akhirnya kita sampai juga di materi berikutnya, yaitu setelah kita belajar bagaimana caranya membuat lead magnet, sekarang kita akan membahas strategi sebar umpan. Aku berusaha menyederhanakan bahasanya, mungkin agak sedikit kompleks, tapi nanti di materi berikut dari materi ini, kalian akan aku jelasin lebih detail lagi step-stepnya. Aduh, jangan aku deh, gue aja ya. Pusing juga gue kalau misalnya ngomong pakai bahasa aku kayak kaku gitu ya teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang langkah untuk ngumpulin prospek ke dalam kolam. Kan kemarin kita udah belajar gimana caranya bikin lead magnet, gue ajarin teknik simpelnya pakai AI, tinggal sat-set, udah gue bagi juga template-nya, tinggal kalian pakai dan kalian bikin versi kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk mengumpulkan prospek potensial dan kalau misalnya kalian mau mulai ngumpulin, awal adalah menentukan kalian mau mancing di mana. Kan aku udah jelasin ya. Kok aku lagi. Kan Mbak Goma udah jelasin dari awal kalau kalian ya kalau funnels ini kita analogikan seperti memancing. Waktu awal aku belum mengerti konteks ya, aku pikir, ih kok gue disamain sama ikan, tapi ternyata memang tidak ada analogi yang lebih cocok selain memancing ya guys ya, dan kalian juga mungkin di grup kelas, baik yang grup level 1 ataupun di level 2 sudah mulai diberikan analogi, khususnya buat teman-teman yang di batch 1, mereka pasti udah pada tahu definisi. Jadi kalau udah ngejalanin kelas selama 45 hari itu pasti akan mulai ada gambaran funnels itu apa. Tapi itu hanya satu bentuk funnels. Funnels tuh macam-macam. Tekniknya macam-macam. Kenapa bisa macam-macam? Ya karena sebenarnya metode itu bisa banyak. Ya sama kayak mancing ikan, kita bisa mancing dengan menggunakan joran, kita bisa mancing dengan menggunakan benang ya senar saja, atau kita juga bisa memancing dengan menggunakan jala. Apapun itu yang penting hasilnya. Pastinya setiap metode memiliki result yang berbeda-beda. Ada yang mancing satu-satu, ada yang mancingnya dengan tebar jala. Tapi poin di sini kita akan berfokus ke bagaimana caranya kita menebar umpan supaya orang-orang ini bisa datang. Nah, sebelum kita berpikir tentang menebar umpan ya, ternyata sebenarnya ada teknik yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Langkah awal yaitu menentukan kita mau cari spot untuk mancing di mana. Sama aja ya kayak mancing ya. Ternyata konten di sosial media juga harus cari spot ya. Kalau kalian mau cepet gampang udah pasti pakai iklan. Tapi kalau misalnya kalian baru pemula saya nggak nyaranin. Nah, saya mau kenalin kalian sama yang namanya Dream 100. Dream 100 ini adalah list traffic source. Kan teman-teman udah diajarin ya. Masih ingat kan yang kemarin kalau mau dapetin uang, kita harus cari prospek. Kalau mau dapetin prospek, kita harus kumpulin traffic. Kalau kita mau dapetin traffic, kita harus ngonten. Supaya konten itu bisa ada yang lihat, kita butuh traffic source. Nah, jadi Dream 100 ini adalah istilah dari expert marketer di Amerika sana, di mana mereka menyebut istilah Dream 100, yaitu adalah list daftar account traffic, traffic source ya, account, platform dan lain sebagainya, sampai dengan 100 data di mana kita bisa melakukan postingan, kita bisa bikin konten atau kita bisa nyebar umpan kita di tempat tersebut. Jadi teman-teman semua, setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat lead magnet, sekarang kita belajar bagaimana caranya membagikan lead magnet supaya kita bisa ngumpulin ikan untuk masuk ke dalam kolam yang kita kelola. Jadi saya mau kasih gambaran ya, Dream 100 ini apa? Jadi mungkin kalian bingung, apa sih Dream 100? Nah, aku mau kasih lihat sama kalian Dream 100 punya kalian. Ya, di sini teman-teman juga pasti tahu ya,
Jangan remehkan keluarga kalian. Jadi keluarga pun termasuk ke dalam Dream 100 ya teman-teman sebenarnya. Jadi kita bisa kumpulin potensial traffic source, salah satunya juga keluarga, YouTube subscriber, engage Facebook group, TikTok viewer, atau 25.000 follower di Instagram, 100K WhatsApp list. Ini adalah kumpulan dari audiens yang kalian dapatkan dari hasil kalian melakukan campaign di berbagai tempat yang kalian sudah listing sebelumnya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa oh ya udah gue pakai Threads, ya udah gue pakai Facebook, ya udah gue pakai Instagram, itu tuh cuman wadahnya aja gitu. Tapi sebenarnya ada subnya lagi dari platform-platform tersebut, yaitu kolam-kolam kecil di mana kalian bisa mengumpulkan audiens dari tempat tersebut. Ya kemarin saya udah ajarin kalian kalau yang di kelas challenge itu adalah kalian mulai bikin konten dan tebarkan ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Karena biasanya kalau di sosial media, konten pertama, apalagi kalian masih pemula, itu susah banget buat narik traffic. Jadi kalau kalian pahamin algoritmanya, dari postingan yang kalian bikin, itu dia akan berjalan. Maksimum itu hanya 200 views. Dari 200 views itu akan ditentukan sama algoritma. Kalau konten tersebut menarik, ya membuat orang melakukan engagement, maka konten tersebut akan tersebar secara algoritma sampai akhirnya engagement itu menurun dengan sendirinya. Nah, sedangkan kalau misalnya konten yang kita posting itu tidak menarik dan kita tidak tahu salahnya di mana, kita dorong dulu dari traffic yang kita kuasai, yaitu dari mana? Dari orang terdekat gitu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut uh, soal bagaimana caranya kita menebar umpan, langkah pertama sebelum kita nyebarin lead magnet yang kita sudah buat, hal pertama yang harus kalian pahami itu adalah customer impian kalian itu siapa. Nah, sekarang kan kalian sudah punya umpannya nih. Sekarang kita harus cari tahu sebenarnya siapa sih yang mau kalian pancing. Yang pertama kita mulai dari siapa, di mana, umpannya apa. Kalau kalian berpikir umpan itu adalah lead magnetnya, Anda salah. Umpan yang dimaksud di sini adalah kontennya dan hasil seperti apa yang kalian inginkan. Maksudnya seperti apa? Di sini saya udah bikin list, di stop dulu videonya, dicatat, ditulis di buku. Coba dijawab satu-satu. Saya sudah kasih contoh di sini. Contoh misalnya, step 1 siapa customer ideal kalian? Saya tulis di sini budak korporat. Oke, di step 2 di mana mereka berkumpul? Tulis saja setahu kalian, ada di Facebook group, ada di Instagram, ada di Threads, ada di WhatsApp group, ada di konten meme corporate, ada di konten corporate, ada di infoloker, wherever. Yang pasti selama dia bekerja sebagai karyawan, itu adalah target audiens saya. Lalu apa umpan yang akan kalian gunakan untuk attract mereka? Nah, umpan di sini maksudnya adalah konten yang mau kalian bikin untuk bisa attract mereka. Contoh, bahas isu AI, bahas PHK, kabur dulu aja, ketahanan pangan, kerja dari desa, apapun itu ya, yang relate dengan pain and dream audience kalian. Oke? Dan yang keempat, di mana kalian akan ngumpulin mereka? Kalian akan ngumpulin mereka di mana? Apakah kalian mau masukin ke dalam grup WhatsApp, mau dikumpulin sebagai email atau WhatsApp list? List tuh maksudnya cuma ditulis aja ya. Jadi dibikin daftar prospek ya sebutannya. Atau kalian mau taruh di channel Telegram, wherever. Kalian harus putuskan kalian mau taruh audiens kalian kemana. Oke. Setelah itu tarik perhatian mereka, tunjukkan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Oke, bagaimana caranya kalian bisa attract their attention? Gimana caranya bikin mereka tertarik dan tunjukin. Nah, caranya itu adalah dengan menunjukkan apa yang mereka inginkan. Oke, saya udah jelasin. Ada beberapa kali saya menjelaskan di kesempatan yang berbeda. Um,
supaya kita bisa mengattract ya, kita bisa menggunakan dua jalur ya. Sebenarnya bisa kita lewat jalur dari rasa sakit ke rasa senang, atau dari impian ke realita seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan tiga tiga hal ini ya. Yang pertama itu adalah gunakan kalimat yang mengandung rasa takut, atau dua, menggunakan impian yang hal yang paling mereka harapkan atau inginkan, dan yang ketiga itu adalah rasa sakit, rasa tidak nyaman atau rasa sakit yang muncul karena uh, keadaan yang saat ini sedang mereka rasakan. Karena tiga hal ini yang akan membuat seseorang itu berhenti dan memperhatikan. Nah, teman-teman semua, jadi gini, ini agak berat. Oke, jadi teman-teman, saya ngelihat kebanyakan itu teman-teman tuh terlalu berfokus kepada teknis. Oke, padahal sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa kalian kalau mau bikin konten mulailah dengan narasi. Sering banget judul yang teman-teman bikin itu nggak bikin penasaran, malah cuman kayak tulisan doang, nggak sesuatu yang bikin mereka apaan nih gitu, berhenti gitu. Kalau kalian mau ngejual sesuatu atau kalian mau dapetin atensi mereka, maka kalian harus bisa bikin judul yang wow. Dan ini seperti sudah bukan sesuatu yang baru lagi gitu, tapi banyak yang masih belum paham bagaimana caranya bikin orang berhenti dengan postingan kita. Yang kedua, bikin cerita yang menarik. Kebanyakan tuh konten yang dibikin itu adalah konten yang belum apa-apa ngajarin. Jangan cerita tentang pengalaman kita langsung, jangan kayak ngajarin, jangan kayak sotoy. Tapi kita bisa ngomong pengalaman, sorry, jangan cerita tentang diri kita, maksudnya gue adalah si A, B, C, D, bukan. Tapi ceritakan pengalaman atau kejadian yang terjadi sama kita, yang membuat kalian ngerasa bahwa apa yang akan kalian sampaikan ini bisa membuat seseorang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, atau dari mereka yang tadinya tidak mengetahui jadi mengetahui. Contohnya kayak gimana? Uh, Suami nanya, kenapa sih nggak affiliate di platform item aja? Pas aku kasih lihat income yang aku hasilin dari Instagram, suamiku nggak ngomong apa-apa lagi. Itu contoh. Nah, membuat mereka attract dengan pengalaman kita, gimana kalian berhasil membungkam seseorang, bagaimana kalian berhasil mengubah diri kalian atau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya, kemudian kalian ceritakan. Ini cara saya menghasilkan 100 juta pertama. Ini cerita saya dari copywriting saya tadinya begini jadi begini. Ini cara saya dari visual editing saya tadinya begini jadi begini. Sesimpel itu aja gitu. Kemudian baru saya mau share pengalaman, informasi dan pengalaman ini ke kalian. Kalau saya bagikan apa namanya dalam bentuk PDF. Kalian mau nggak? Kalau kalian mau, kalian komen aja, kasih offer di situ. Berikan penawaran produk gratis berupa lead magnet untuk bisa menggiring mereka dari sosial media ke wadah yang lebih kecil. Nah, intinya adalah bikin konten yang membuat mereka merasa menjauh ya. Membuat mereka menjauh dari rasa sakit ke impian dan harapan yang mereka impikan. Contohnya kayak gimana? Kalau misalnya niche kita ya, kalau kalian jualannya di BBM, maka misalnya niche kita adalah kekayaan. Maka yang mereka harapkan itu adalah uang, ya kan? Finance ya. Maka jelaskan gitu, kira-kira kalian mau ngarahin mereka kemana? Ke income 10 juta sebulan kah? Ke sesuatu yang mereka impikan. Saya cuma pengen dapetin 10 juta sebulan. Tapi saya nggak tahu caranya dan saya berharap kalau saya masuk ke sini, saya bisa belajar bagaimana caranya saya upskill untuk bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, setelah itu dari konten, siapkan sales funnel-nya sesuai dengan materi yang sebelumnya saya ajarkan di
program 45 hari challenge ya teman-teman semua. Nah, sales funnels ini adalah jaring yang akan kita gunakan setelah kalian tebar umpan, kalian attract ikan-ikan itu untuk datang ya. Kalian harus siapkan dulu sales funnelnya. Ini adalah proses sistematis di mana kalian ngerubah audiens menjadi prospek dan prospek berubah menjadi customer. Mulai dari membangun kesadaran audiens dengan kegiatan awareness, membangun rasa penasaran untuk membangun interest mereka atau rasa atau minatnya mereka, membangun harapan dan impian mereka untuk membangun hasrat untuk mereka melakukan aksi supaya kita mendapatkan uang ya. Ujungnya adalah duit. Nah, contohnya adalah seperti Nihayatus Syarifah ya yang berhasil bikin konten viral ya kan, bikin konten viral ini loh yang saya maksud dengan hook. Ini loh yang saya maksud dengan hook. Ini tuh faceless content dengan random video, dengan hook yang tajam, yang kemudian relevan dengan audiens yang mungkin secara pain atau dream udah desperate pengen banget belajar dapetin duit dari affiliate tapi duitnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, kalau kalian mau bikin sales funnel, bikinlah sales funnel yang bisa menghasilkan leads. Artinya, sales funnel yang kalian bikin harus sesuatu yang benar-benar diinginkan sama dream audience kalian atau dream customer kalian yang bisa mereka dapetin secara gratis atau dengan sangat murah atau kita sebutnya dengan lead magnet. Maksudnya, kalau kita mau bikin postingan atau bikin konten, kita bikinlah tulisan yang bikin mereka attract untuk ngedownload PDF yang kita share, ngetonton mini course yang kita bikin, ngebeli konten yang kita buat. Seperti yang saya sudah sampaikan, lead magnet ini adalah fungsinya untuk membuat mereka menyadari tentang diri kita, mengetahui apa yang jadi bisnis kita, dan memahami apa fungsi dan benefit. Dan yang terakhir itu adalah yang terpenting adalah membuat mereka membutuhkan kita punya next product seperti itu. Nah, kalau kalian sudah berhasil membuat konten yang viral dan berhasil membuat mereka penasaran, goal utama yang berikutnya adalah nomor kontak dan email mereka. Jangan lupa untuk menggunakan landing page untuk mengumpulkan database kalian. Bikin versi kalian sendiri. Kalau ini teman-teman semua saya nggak tahu ya, apakah teman-teman semua di sini hadir dari Monetize Skill atau teman-teman semua hadir dari program BBM. Kalau dari program BBM untuk landing page-nya udah kita siapkan. Tapi kalau buat teman-teman monetize skill, materinya ada nanti di materi ke-6 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 jenis traffic yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah organic traffic, yaitu traffic yang kalian kumpulkan secara organik dari postingan-postingan yang kalian bikin. Nah, kalau kalian mikir gimana caranya, yaitu gimana caranya biar konten saya viral, biar konten saya banyak yang lihat. Kalian harus rajin. Selain rajin ngepost, rajin komen, rajin nge-like, rajin bikin orang itu visit your account ya teman-teman semua. Traffic itu bisa didapatkan dari hashtag, dari threads, dari WhatsApp atau dari strategi pay traffic yang kalian gunakan. Nah, pay traffic ini ada istilahnya sendiri, yaitu traffic yang kita kendalikan. Maksudnya apa? Gini, kalau organic traffic itu postingan kita bergantung sama algoritma. Sedangkan kalau paid traffic itu tidak bergantung sama algoritma tapi bergantung sama targeting yang kita lakukan. Ibaratnya kalau paid traffic itu adalah memanah gitu. Kita sudah menentukan kita mau membidik ke arah mana. Tapi kalau organic traffic itu kita tidak bisa memutuskan itu gimana
semesta mendukung dan bahkan ada faktor luck di sana ya teman-teman semua. Nah, kalau kalian sudah mengumpulkan audiens dari organic traffic dan dari paid traffic, kemudian kalian dikumpulkan di dalam landing page meminta mereka untuk mengisi data kalian, itu adalah traffic yang kalian miliki. Kalau kalian pikir database itu hanya supaya kita bisa follow up dengan menggunakan WhatsApp, Anda salah. Karena database yang kita kumpulkan itu bisa kita campaign ulang dengan strategi retargeting gitu ya teman-teman semua. Nanti next kita akan ajarin gambarannya kayak gini. Jadi Dream 100 ini di sini ada Facebook, ada Google, ada macam-macam lah ya, kalian list aja di dalam Dream 100 ini adalah traffic source-nya, di mana dari kegiatan ini kalian melakukan kegiatan konten organik dan konten berbayar. Setelah itu mereka masuk ke dalam landing page, maka database tersebut adalah traffic yang kalian miliki, your own traffic, oke? Jadi teman-teman semua, supaya kita bisa jualan, ada satu prinsip yang harus kalian pahami dalam jualan. Semakin besar database yang kita punya, semakin mudah kita jualan. Jadi teman-teman semua, kalian kumpulkan orang-orang dari berbagai traffic source, dari list Dream 100 yang sudah teman-teman bikin. Nanti saya akan kasih template-nya di akhir video nanti. Nanti kita akan bagikan ke teman-teman semua list cara kumpulin traffic source untuk kalian ngonten di sana atau untuk kalian bikin postingan di sana. Oke. Habis itu kalian jangan lupa landing page-nya harus disiapin buat kumpulin database kalian sehingga kalian bisa follow up baik dengan email marketing, WhatsApp marketing ataupun retargeting. Nah, dengan begitu, kalian sudah mengubah audiens dengan prospek. Prinsip sales itu adalah kalau no prospect, no sales ya. Oke, masih ingat ya rumusnya, masih ingat ya teman-teman semua. Apa? No no postingan, no traffic. No traffic, no leads. No leads, no sales. Ya kan? No leads, no sales. Jadi kalau kalian mau menghasilkan sales, kalian harus bikin postingan. Postingannya di mana? Postingannya di beragam tempat. Sebenarnya bukan cuma di Instagram doang, kalian harus bikin reels. Coba kalian perhatikan ya, semua top konten kreator itu pasti punya semua kanal, punya TikTok, punya IG, punya YouTube, semua pasti punya ya, punya threads. Kenapa? Karena itu adalah sumber traffic. Mereka pasti punya. Dan selain itu kalau kalian perhatikan, misalnya kalian melihat ada konten kreator kolaborasi dengan A, kolaborasi dengan B, itu sebenarnya adalah untuk generate traffic sekaligus naikin authority. Jadi teman-teman semua, kalau kalian berpikir bahwa yang penting bisa posting, bisa ngonten, Anda salah. Kumpulin dulu ya di mana nih wadah-wadahnya. Gimana caranya biar kita bisa naik ya authority kita supaya kita bisa mengumpulkan dream customer kita untuk dijadikan prospek. Ini baru sampai materi bagaimana caranya mengubah audiens menjadi prospek. Oke? Nah, sekarang kalian udah ngerti ya. Dari yang tadi saya sudah perintahkan, kalian tentukan siapa customer impian kalian dan kalian juga udah paham sekarang gimana caranya ngubah traffic ya, ngubah traffic jadi database dan kalian juga sudah paham gitu. Sekarang kita bahas di mana mereka ngumpulnya ya kan supaya di saat kita kirim di saat kita lempar umpan ikannya naik gitu loh ya. Gimana caranya kita bisa laku jualan, orang tempat kita mancing aja nggak ada ikannya ya nggak sih teman-teman? Nah, biar kalian nggak bingung, ini udah saya bikin contoh traffic source yang bisa kalian gunakan untuk mengumpulkan audiens kalian. Oke, contohnya. Kalian coba cari. Tadi kemarin saya pernah nanya, ada di sini ada nggak yang udah join komunitas? Ya, salah satunya adalah tentukan 10 komunitas karyawan. Kemudian 15 Facebook grup aktif yang isinya para karyawan.
Gabunglah ke komunitas di sana. Kalau bisa kalian share-share informasi di sana. Terus 50 influencer di Facebook dan di Instagram. Kalian numpang ngepost, kalian collaboration post. Kalian melakukan apapun untuk bisa narik traffic mereka ke arah kalian atau minimal banget kalian komentar. Ya kadang-kadang dengan komentar kita kalau saya pernah kemarin ngeposting di seremnya itu trafficnya bisa sampai 20.000 dua puluh ribu like loh, dapat 20.000 like cuma dari komen doang. Ya, tapi saya nggak tahu ya apakah mereka follow saya atau tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman semua pengen naikin audiens kalian, pengen naikin account kalian, saya harap teman-teman itu juga aktif melakukan engagement di account lain yang relevan, termasuk nge-komen ya teman-teman. Kemudian 30 tautan di threads ya kan, di-share lah di threads. Maksudnya tautan nih di threads ini apa? Misalnya kalian ngelihat ada dari skill forcuan atau kalian ada komentar sesama afiliator atau kalian di situ kan pasti ada orang-orang yang non member yang mungkin penasaran yang kalian bisa bangun engagement sama mereka ya kan. Kemudian coba cari lagi grup WhatsApp, bikin grup WhatsApp sebanyak-banyaknya atau kalian apa namanya ngumpulin dari grup Facebook ke grup WhatsApp atau dari grup-grup manapun untuk kalian kumpulin ke dalam grup Telegram atau bahkan dengerin ya teman-teman. Telegram itu sebenarnya beda sama WhatsApp. Telegram itu cloud base. Jadi kalian bisa ngupload apapun di sana dan itu aplikasinya menggila banget ya. Jadi kalian itu bisa nemuin banyak banget sebenarnya komunitas di Telegram. Telegram ini kayak Discord sebenarnya. Jadi kalau kalian bingung saya mau cari komunitas atau kolam-kolam di mana. Tapi jangan pernah jangan jangan pernah nyolong database dari iklan. Kalau kalian ada lihat iklan terus kalian kayak mau nge-scrap database kayak gitu, jangan gitu. Itu namanya nyolong database satu. Nanti yang halal jadi haram ya teman-teman. Yang kedua, mereka tuh nggak kenal siapa Anda. Scrapping database dari iklan orang itu eh, apa ya? Percuma menurut saya, sia-sia. Jadi kalau kalian mau mendapatkan atensi dari audiens, ya, kalian harus masuk secara baik-baik ke sebuah komunitas, kemudian cari perhatian mereka, posting sesuatu atau posting sharing sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, ceritakan bagaimana langkah-langkah pengalaman kalian, misalnya dari tidak bisa jadi bisa, cuman sekedar dari yang tadinya nggak pede ngonten jadi berani posting, dari yang tadinya nggak ngerti nulis jadi paham copywriting, dari yang tadinya desainnya jelek jadi bagus, ya kan? Dan kalian juga bisa list YouTube channels atau podcast di mana di tempat-tempat tersebut bisa jadi kalian bisa melakukan sesuatu seperti bikin postingan kolaborasi, postingan endorse atau istilahnya kita bisa ngajak apa ya? Ngajak rekanan atau kalian kalau misalnya otoritinya memang sudah besar bisa dijadikan bintang tamu di channels dan podcast tersebut. Intinya, kolam-kolam tersebut harus relevan dan kalian harus masuk dengan baik-baik. Tujuannya itu bukan cuma sekedar ngumpulin database. Kalau kalian ngumpulin database tapi mereka nggak kenal sama kalian, kalian buang-buang waktu. Kalian masuk ke sana, memperkenalkan diri, bercerita tentang pengalaman Anda, sesuatu yang menurut kalian itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mereka sehingga mereka attract sama kita, mereka suka sama kita, mereka mau ngikutin kita dan mau berpindah dari kolam kolam lain ke kolam yang kita milikin. Kayak gitu konsepnya. Ya, jadi hal pertama yang harus kalian lakukan, langkah berikutnya itu adalah bekerja ke dalam. Bekerja ke dalam itu apa? Maksudnya itu adalah kalian harus bikin ini in literary kerja ya. Jadi kalian bikin postingan, scripting, apa segala macam ke berbagai traffic source. Makanya ada namanya omni channel.
Jadi kalian bikin satu konten panjang, kemudian kalian potong-potong jadi clippers, kemudian kalian post ya di apa namanya di eh, konten-konten short, kanal konten-konten kanal konten short, baik itu di YouTube Short, di Reels ataupun di TikTok, oke? Di feed TikTok ya. Jadi maksudnya bekerja ke dalam tuh maksudnya tuh ngonten dan membangun real dan otentik ya. Saya udah lihat berkali-kali bagaimana seseorang yang tidak otentik, yang terlalu fake, yang terlalu pakai topeng itu nggak menarik atensi. Saat seseorang itu tidak mampu mendeliver apa ya, mendeliver sebuah ide, saat seseorang tidak bisa mendeliver sebuah emosi, itu tidak bisa membuat konten yang engage. Makanya caranya biar bisa bikin konten yang engage itu yang kayak gimana sih? Bagaimana caranya kalian bisa berkoneksi dengan audiens kalian gitu, terkoneksi dengan audiens kalian adalah dengan em, memahami apa sih yang jadi pain and dream-nya mereka, tapi kita juga pakai feeling, intuisi ya, intuisi kita bukan emosi kayak perasaan kita sebagai wanita terus kita mau iniin empati mereka. Bukan itu, tapi kayak secara feeling, secara intuisi kalian menyadari, nih gue kalau posting ini nih mereka bakalan attack nih. Ini kayaknya mereka butuh nih, ada rasa-rasa yang seperti itu. Tapi kalian tidak akan tahu sebelum kalian nyoba. Di postingan pertama pasti jelek. Postingan kedua kalian improve. Postingan ketiga kalian mulai improve. Dan banyak loh orang yang ngeposting tapi nggak apa ya, nggak naik gitu. Banyak yang nggak naik gitu. Karena apa? Karena memang tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dan engage dengan audiens yang ada di sosial media. Oke. Nah, kalau soal how-nya, teknisnya, Mak nanti udah bagi, kalian tinggal pelajari lagi detailnya. Tapi intinya, hubungan yang real dan otentik ini akan membantu mengubah audiens menjadi fans kalian, ya. Dan kalau misalnya kalian gagal juga in terms of that, ya udah kalian beli aja trafficnya. Dan definisi di sini tuh bukan cuman sekedar iklan, tapi juga endorse dan juga sponsorship. Macam-macam ya, yang namanya paid traffic itu sebenarnya beragam ya. Nah, oke, nah teman-teman sekarang sudah punya gambaran nih. Sekarang kita akan bahas tantangan hari ke 1 sampai ke 14, di mana kalian harus menemukan, ngefollow dan terkoneksi dengan audiens yang tepat. Ini sih yang agak-agak cukup lumayan konseptual banget. Maksudnya kayak gimana sih gitu. Oke. Nah, kalau langkah awal kalian tuh cuman listing influencer mah gampang ya, akun publik ataupun grup-grup nanti gampang lah sambil jalan gitu, nggak harus langsung 100 gitu, nggak apa-apa. Buat kalian memahami, oke, nanti gue mau bikin postingan buat di carousel, buat di reels, sorry, di feed, di reels, di threads, di Facebook, di YouTube gitu, bikin di kanal kalian sendiri. Nah, untuk dorong trafficnya mungkin kita bisa paid promote atau kita bisa apa ya istilahnya collaboration post dengan seseorang gitu. Tapi masalahnya supaya kita bisa mendapatkan audiens yang tepat, maka kita harus terkoneksi dengan orang yang sudah punya audiens sendiri, tapi memiliki audiens yang lebih besar dan lebih engage. Intinya yang susah itu menemukan orang yang tepat untuk connected ya. Nah, makanya teman-teman semua, itulah pentingnya networking. Supaya kita bisa connected, kita harus networking, kita harus ketemu, kita harus ngobrol, kita harus saling membangun relasi ya. Nah, dalam fase ini, nah oke, kalau misalnya kalian udah ngerti, kalian sudah mulai networking. Networking ini apa? Kalian datanglah ke event-event pengusaha, kalian datanglah ke acara digital entrepreneur, event-event di sana dan ketemu sama apa ya, sama
konten kreator lain yang lebih berpengaruh. Kalau misalnya ada undangan event harus keluar duit sedikit juga nggak apa-apa gitu. Cari network di sana yang dimana kalian bisa berkolaborasi, bekerja sama in terms of konten aja. Nggak usah berkolaborasi terlalu dalam sampai ke bisnis-bisnis berat guys gitu. Jadi kalian fokus aja biar kalian bisa terkoneksi, bisa ngobrol, kemudian kita kolaborasi post yuk, bikin konten ini yuk, kita bikin segmen ini yuk. Kan kayak Ferry Irwandi bikin Project Malaka gitu kan. Tapi Project Malaka masuknya itu ke bisnis sih kayak podcastnya Timothy Ronald sama Ferry Irwandi. Emang Timothy Oke, sorry. Emang Timothy Ronald ngapain gitu muncul ke podcastnya Dr. Richard, datang ke Deddy Corbuzier, even dia nggak suka datang ke Denny Sumargo, kemudian datang ke berbagai podcast yang ada di mana-mana secapek itu biar apa? Buat naikin otoritinya dia. Oke, dalam fase ini teman-teman semua udah mulai paham ya maksud dari Dream 100 ini itu bukan cuma platform, tapi termasuk juga orang-orang di dalamnya, termasuk juga komunitas-komunitasnya, yang intinya mereka itu punya audiens. Yang intinya mereka punya audiens. Di dalam grup WhatsApp ada 1.000 orang, dia punya audiens. Di dalam grup Facebook ada 1.000 orang, itu audiens. Tapi, oke, tidak semua audiens yang ada di situ. Misal, kalian nyarinya afiliator, tapi kalian ngepostingnya ngasal gitu di grup jual beli rumah, ya kan? Atau kalian ngepostingnya itu di grup Mobile Legend, ya kan? Ya itu nggak nyambung gitu. Kalian harus cari akun-akun yang relevan supaya kalian bisa ngumpulin audiens yang memang bisa menjadi prospek kalian. Kalau kalian nawarinnya affiliate, ya masuknya ke komunitas affiliate. Kalau kalian affiliate yang dimaksud di sini kan afiliator ya, afiliator terlepas dari apakah dia afiliator produk fisik atau produk digital, ya masuk aja dulu ke kolam yang dimana mereka itu ngebahasnya soal dunia konten dan afiliasi gitu loh maksudnya. Kan di Facebook banyak ada komunitas Facebook Ads, ada komunitas FB Pro, ada komunitas apalah ya teman-teman TikTok Shop, apa komunitas Shopee. Ya udah kalian terkoneksi aja dulu di sana gitu loh teman-teman semua. Dan kalau bisa tuh kalian juga bangun pertama kali kenapa saya mulai naik itu gara-gara saya bangun engagement. Saya nggak diem, saya nggak silent. Saya nggak silent di grup yang kemudian saya dapat atensi ya kan, dan dari atensi itu akhirnya saya grow. Di situ kalian akan belajar bagaimana sebuah networking itu bisa jadi besar dan bisa membuat kalian jadi berkembang. Oke. Nah, intinya saya mau sampaikan jangan kelamaan overthinking. Oke, teman-teman, yang tadi saya jelasin itu a lot of works to do ya. Kalian harus listing dulu. Habis listing kalian harus nentuin kontennya. Kalian harus nentuin komennya. Kalau misalnya kalian kelamaan overthinking, kapan kerjanya? Belum belum listingnya, belum scriptingnya, belum syutingnya, belum postingnya, belum ngomennya, belum ini itunya. Seringkali pemula itu jadinya kewalahan. Terus kalian masih overthinking, kapan grow-nya? Sedangkan kalian tidak akan belajar kecuali kalian melakukan kesalahan. Kalian tidak akan belajar kalau kalian tidak melakukan postingan. Kalau kalian diem aja, kalian gak kemana-mana. Oke, nah kita akan bahas langkah-langkah untuk ngebangun database. Oke, teman-teman semua, ya. Intinya, database ini jangan pernah mengumpulkan dengan cara mencuri. Jangan pernah kalian masuk ke suatu iklan, masuk ke grup funnel mereka, kemudian kalian scrap, kemudian kalian broadcast. Itu percuma. Karena di dalam prinsip funnel marketing, I know you, I trust you, buat mereka merasa this is not the first time I saw you. Ini bukan pertama kali gue ngelihat elu. Lu itu siapa? Pengalaman lu apa? Nah, that's matters buat mereka. Kemudian bikin mereka kagum. Oke? Bikin mereka wah gila kok bisa begitu. Ih keren banget. Membuat mereka merasa connected. Ih
kayak gue, tapi kok dia bisa sih? Kayak ada dulu konten, oh ini, ada satu konten, itu rumahnya jelek guys, sumpah dindingnya agak-agak rusak, namanya Fajar. Dia bilang gini, ini adalah konten pertama gua untuk ngehasilin 0 sampai 10 juta, 10 juta sampai 100 juta, 100 juta sampai 1 miliar. Nah, langkah pertama yang akan gue lakukan karena gue paling gampang nyari duit itu dari lingkungan sekolah gue, maka gue rencananya mau jualan di sekolah gue untuk modal pertama gue. Lo tau yang dia lakukan itu apa? Dia nge-show, dia ngeriset, kemudian dia mutusin untuk bikin rice bowl dan ternyata dia bikin 34 rice bowl dengan modal 120.000 dan dia bisa dapetin 240.000 dan itu ada kata-kata gini, ada kata-kata di dalam komen itu gini, wah gila keren banget dia bisa mulai kayak begitu, gua aja belum berani. Padahal dindingnya biasa aja, kemudian tools yang digunakan juga biasa aja. Nah, intinya kalian harus berpikir bagaimana caranya membuat mereka merasa terkoneksi dan percaya sama kalian, oke? Intinya fans itu adalah uang. Pastikan kalian siap dengan sales funnel kalian kalau konten yang kalian bikin itu viral, oke? Yang ketiga, terkoneksi dengan passion dan impian yang sama. Teman-teman jangan cuman ngebahas how ya. Sometimes kalian juga boleh kayak nge-storytelling. Contoh aja kayak siapa namanya Cici, siapa namanya Victoria Wong yang dia nge-sharing em, apa namanya soal keluarganya. Kemudian dia nggak melulu ngebahas soal konten, nggak melulu ngebahas soal cara ngonten, nggak melulu ngebahas soal teknis. Tapi ada dia ngebahas hal-hal dan apalagi kemarin beliau habis kecelakaan yang kepalanya sampai mengalami pendarahan otak, sempat heboh ya kan. Alhamdulillah udah sehat sekarang dan itu dinarasikan gitu. Jadi jangan cuman ngebahas sesuatu yang soal cuan-cuan, flexing-flexing, boring gitu. Akhirnya jadi maknanya hilang gitu. Pada dasarnya itu Instagram ataupun sosial media itu akan berfokus ke community. Maka bangunlah community, buatlah postingan-postingan atau cerita-cerita bukan cuman sekedar postingan doang tapi juga sesuatu yang menginspirasi atau ngebahas soal keluarga ya kan apa bikin karya atau bikin hasil bikin pembuktian sekali-sekali spill cerita pribadi seperti keluarga kegiatan hari ini aku mau jemput anak aku dulu sebentar abis itu aku lanjut bikin donat terus ngebahas soal pemikiran, membuat mereka ngerasa terkoneksi ya, membuat mereka ngerasa kayak, kok sama ya, sama-sama harus jemput anak, sama-sama kayak harus ngurusin anak dari pagi sampai sore. Malah ada salah satu konten kreator yang biasanya tuh jadi bintang iklan ya, bintang iklan di akunnya sendiri. Nah, dia ini bahkan nge-show gimana a day in his life itu dia kayak ngelakuin kegiatan rumah tangga mulai dari nyuci baju, ngejemur, ngeringin, ngelipetin, ngesetrika, masukin baju-baju yang udah dilipat ke dalam lemari dan lain sebagainya. Tapi ingat jangan pernah sampai oversharing. Ya, karena kalau misalnya oversharing nanti jadi bumerang. Jangan hati-hati juga dengan opini. Boleh beropini tapi hati-hati karena apapun ya contoh aja kayak apa ya di Indonesia banyak lah ya saya nggak usah jelasin tapi intinya salah ngomong sedikit ya kepleset sedikit ya kita nggak tahu siapa yang tersinggung kita nggak tahu kita berurusan dengan orang yang seperti apa ya kalau kita oversharing bukannya dapat relasi nanti kita malah kena hujat gitulah intinya kayak gitu jadi very careful dan teman-teman semua dari kegiatan ini mungkin ada yang follow mungkin ada yang nonton mungkin ada yang peduli kalau kita menggunakan atau mengumpulkan mereka secara apa namanya mengumpulkan audiens secara organik nggak semuanya bakalan notice. Kadang kita ngeposting tapi kita nggak sadar. Contoh ya saya di YouTube itu sebenarnya nge-follow, nge-subscribe Nadia Omara, tapi nggak selalu saya dapet Nadia Omara. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-campaign
kalian harus menggunakan paid ads untuk bisa membidik audiens-audiens yang mungkin nggak notice dari konten kalian. Even mereka follow, even mereka mungkin subscribe, tapi seringkali karena begitu luasnya sosial media, bisa jadi akun kalian tenggelam, konten kalian tenggelam, dan supaya bisa ngejaring mereka lagi, kalian harus ngiklan dengan strategi berbayar. Intinya ya teman-teman semua, kegiatan konten organik itu adalah kegiatan untuk membuat mereka kenal sama sama kita itu siapa. Kalau kita ngumpulin database, tapi kita tidak membangun bonding, tidak membuat mereka kenal sama kita, di saat kita mulai ke campaign iklan, kalau tidak melalui funnel untuk membuat mereka kenal sama kita, maka yang ada kita buang duit. Sampai kapanpun kalian pasti boncos. Oke. Jadi kalau ada orang tidak notice sama konten kita itu wajar, wajar biasa gitu. Nah, supaya kita bisa lebih efektif untuk membidik audiens yang relevan dengan yang kita eh, targetkan, pakai iklan ya, pakai iklan. Nah, untuk membesarkan audiens kita, authority kita, ya kita juga perlu ngumpulin dari akun-akun lain. Intinya jangan pernah ngiklan sebelum kalian ngumpulin fans dan bikin mereka aware sama kalian, bikin mereka mengenal kalian, dan bikin mereka percaya dulu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nyolong database, kemudian kalian nge-broadcast itu adalah kegiatan yang sia-sia. Kalian kumpulkan sendiri, kalian bangun authority sendiri. Kalau perlu kalian yang istilahnya em, apa ya, dari mulai postingan yang rutin ya, dan kalian jangan cuma ngeposting di satu account doang, kalian bisa ngeposting di YouTube, kalian bisa ngeposting di TikTok, kalian bisa ngeposting di Instagram. Intinya langkah paling awal, paling sederhana, murah dan wajib buat kalian mulai itu adalah melakukan strategi branding atau strategi membangun awareness secara organik. Oke, baru kalian bisa jualan. No trust, no sales. Oke guys, catat itu. Dan kalau untuk strategi berbayar, ini ada beberapa macam, mulai dari sponsorship, kalian bisa kolaborasi. Kalian bisa lihat di kontennya Nadia Omara, atau Hiro Tadara Divan, atau Neshi Judge, atau yang paling ini banget, kelihatan banget tuh Kasih Solusi. Kasih Solusi, Deddy Kobushe, semua yang di close the door itu iklannya banyak sekali ya teman-teman semua. Nah itu ada sistem, ada dua sistem, ada sistem informasi influencer, atau ada sistem sponsorship, yaitu kita istilahnya nitip di notice sama mereka gitu. Udah nih gue bayar, gue sponsor di situ, gue bayar berapa? Kalau dikasih solusi, setahu saya itu 50 sampai 100 juta. Nah, yang berikutnya itu adalah paid ads. Of course, ini yang paling gampang, paling cepat, dan sebenarnya banyak macam-macam. Kalian bisa pakai Google, Meta, atau TikTok, dan bahkan kalian sekarang udah bisa ngiklan di Threads. Oke, yang ngiklan di Threads masuknya ke Meta juga. Nah, terakhir itu adalah influencer marketing. Kalau ini kalian pasti udah ngerti. Kalian bisa endorse, kalian bisa numpang posting, atau kalian bisa collaboration post. Seperti itu. Ingat, lakukan ini hanya untuk expanding ya. Jadi teman-teman semua full organik dulu sebelum kalian ngerti bagaimana caranya ya menggunakan list Dream 100 ini. Kemudian kalian kumpulin prospek dari sana dengan menggunakan konten supaya mereka ngikutin Anda. Ya. Nah, kalau udah semua itu dilakukan sama kalian, terus apa selanjutnya? Selanjutnya adalah, oke, teman-teman semua, nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah broadcast artikel untuk follow up customer. Di next materi kita akan bahas tentang scripting landing page, dan nanti saya tambahin, kayaknya kemarin harusnya sudah ada materi dari Om Eja yang bisa kalian pakai untuk bagaimana caranya setting landing page ya. Oke, ya gitu aja dulu teman-teman semua. Kita di materi berikutnya akan bahas tentang script, how to script di landing page. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang saya maksud. Saya akan bagikan buat teman-teman semua template untuk riset akun-akun yang bisa kalian gunakan untuk
istilahnya ngumpulin ikan ya, untuk ngumpulin audiens kalian. Ya udah, see you in the next video. Terima kasih bersama saya Madiah Gomai. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya.